adik-adik, perkenalkan nama kakak Gusti Ayudiah Aryasta Dewi, kakak dari Prodi PGSD Undiksa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran keempat. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, adik-adik, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, di pembelajaran 4 ini terdapat beberapa muatan pembelajaran. Yang pertama ada muatan pembelajaran IPS, yang kedua ada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, yang ketiga ada muatan pembelajaran PPKN. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, di sini kakak memiliki 2 buah gambar bendera. Dari adik-adik, adakah yang mengetahui dari negara manakah kedua bendera ini? Ya, benar sekali. Bendera yang pertama adalah bendera dari negara Laos. Lalu bendera yang di bawahnya adalah bendera dari negara Filipina. Lalu, bagaimanakah kondisi geografis negara Laos dan Filipina? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hubungan kondisi geografis dengan kehidupan perekonomian. Kondisi geografis adalah kondisi yang berkaitan dengan permukaan bumi, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Perbedaan kondisi geografis berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, termasuk mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk suatu negara dapat bergantung dari kondisi geografisnya. Penduduk akan memilih mata pencaharian sesuai dengan kondisi yang tersedia di alam. Lalu, bagaimanakah kondisi geografis di kawasan Asia Tenggara? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kondisi tanah di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara memiliki hamparan tanah yang subur, yaitu tanah vulkanik dan aluvial. Kedua jenis tanah ini sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu kondisi iklim. Negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan dapat menghasilkan kayu yang berguna untuk bahan industri dan bangunan. Lalu yang terakhir adalah kondisi laut. Laut merupakan tempat di mana ikan hidup dan binatang-binatang yang ada di bawah laut. Lalu di kawasan Asia Tenggara ini memiliki wilayah laut kecuali Laos. Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat seperti sumber bahan pangan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi laut, dan destinasi wisata. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Yang pertama, kita mulai dari negara Laos. Bagaimanakah kondisi geografis di negara Laos? Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, hasil utama pangan di Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati, lalu barang ekspor utama Laos adalah kopi, kapur, dan kulit binatang. Lalu barang impornya adalah minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Selanjutnya adalah kondisi negara
Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 400% wilayah di Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Lalu, hasil utama di negara Filipina apa ya? Nah, sebagian besar penduduk di Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utamanya adalah pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Lalu tanaman utamanya adalah padi dan jagung. Hasil ternak utamanya adalah sapi perah. Hasil tambangnya berupa emas, perak, dan tembaga. Lalu hasil industrinya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, dari kedua bacaan tersebut, apakah adik-adik menemukan perbedaan dan persamaan? Nah, lalu bagaimanakah cara menemukan perbedaan dan persamaan di dalam dua teks bacaan? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menemukan perbedaan dan persamaan berdasarkan teks bacaan. Di dalam teks bacaan pasti memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan antara dua bacaan dapat ditemukan dengan cara membandingkan kedua bacaan tersebut. Lalu, adapun langkah-langkah dalam menemukan persamaan dan perbedaan dua teks bacaan yaitu yang pertama yaitu membaca kedua teks dengan saksama. Selanjutnya, mencari informasi penting dari kedua teks bacaan. Selanjutnya adalah membuat parameter perbandingan isi teks bacaan. Yang terakhir, menganalisis perbedaan dan persamaan kedua teks bacaan berdasarkan parameter yang dibuat. Nah, dari dua bacaan yang disajikan mengenai negara Laos dan Filipina, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai perekonomian di Laos dan Filipina? Lalu, bagaimanakah dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Adapun persamaan dan perbedaan yang ditemukan dari kedua teks bacaan tentang negara Laos dan negara Filipina yaitu yang pertama, persamaannya adalah sebagian besar penduduk di negara Laos dan Filipina bekerja sebagai petani. Lalu, persamaan selanjutnya adalah tanaman utama di dua negara tersebut adalah padi dan jagung. Lalu, bagaimanakah dengan perbedaannya? Perbedaan yang pertama yaitu Laos tidak memiliki laut, sementara Filipina merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Lalu, perbedaan selanjutnya adalah hasil utama Laos berupa kayu jati, sementara hasil hutan Filipina adalah kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Keadaan geografis di Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Nah, di sini kakak memiliki sebuah teks bacaan tentang kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Adik-adik silakan baca dengan saksama bacaan berikut ini ya. Kakak berikan waktu beberapa menit. Silakan dibaca adik-adik. Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya.
Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh-contoh hak asasi warga negara yang digolongkan sebagai hak asasi. Nah, yang pertama adalah hak untuk mempertahankan hidup. Lalu yang kedua, hak hidup tentram. Selanjutnya adalah hak atas lingkungan hidup. Lalu hak memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Selanjutnya adalah hak mengeluarkan pendapat. Lalu hak berkumpul dan berserikat. Lalu hak memilih pekerjaan. Hak atas pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir adalah hak atas jaminan sosial. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi jenis mata pencaharian dan bagaimana sikap dalam menjaga kelestarian alam. Yang pertama adalah mata pencaharian nelayan. Nelayan adalah bidang pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Nelayan bekerja dengan cara memperhatikan kondisi alam, baik berupa keadaan iklim, kecepatan, arah mata angin, dan sebagainya. Nah, nelayan mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya laut, namun juga berkewajiban untuk tetap menjaga lingkungan laut. Nah, sikap apakah yang bisa dilakukan oleh nelayan dalam melestarikan wilayah laut? Yang pertama adalah menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti pukat harimau dan bom. Lalu yang ketiga adalah tidak membuang bahan bakar atau limbah ke laut. Selanjutnya adalah pekerjaan petani. Keberhasilan petani dalam bercocok tanam bergantung pada iklim, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Petani mempunyai hak memanfaatkan tanah untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Petani juga mempunyai kewajiban untuk mengolah tanah dan menjaga kesuburan tanah. Lalu, adakah sikap yang harus dilakukan oleh petani dalam menjaga kelestarian alam? Nah, sikap yang pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan pupuk organik. Lalu yang kedua adalah menghindari menggunakan pestisida yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah memelihara sumber air dan sarana irigasi. Selanjutnya adalah mata pencaharian petambak garam. Proses produksi garam sangat bergantung pada cuaca. Cuaca tidak menentu seperti musim kemarau, panas, dan hujan. Tidak menentu, kecepatan angin, suhu, dan kelembaban udara mempengaruhi proses produksi garam. Semakin tinggi curah hujan, semakin rendah pula produksi garam yang dihasilkan. Petambak garam dapat memanfaatkan air laut yang diolah menjadi garam, tetapi juga perlu menjaga kelestarian lingkungan laut. Nah, apa saja sikap yang harus dilakukan oleh petambak garam dalam melestarikan lingkungan? Nah, sikap yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menjaga kelestarian laut. Lalu yang kedua adalah tidak membuang limbah, terutama plastik, ke laut. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan bukan? Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa
menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih adik-adik karena telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, adik-adik tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.